kita masuk testimoni yang ketujuh nih. Ya, ini pasiennya adalah namanya Bapak Susuri dan Bapak Sururi, sorry, Bapak Sururi dari Lampung. Wah, dari Sidikalang. Kemudian kita menuju ke Lampung ya. Ya, ini beliau diizinkan Allah menderita kanker pipi. Kanker pipi, ya. Kemudian testimoni akan dibawakan oleh Bapak Tanto Edi. Beliau ini adalah seorang leader tapi juga seorang yang setia menerapi Bapak Sururi. Ya, sekarang kita akan mendengar karena beliau ini adalah timnya dari Bapak Tanto. Selamat malam Pak Tanto. Mari silakan memberikan testimoni. Selamat malam Bu Yuna. Selamat malam Bapak sekalian. Ya. Halo Pak Ya, Tanto, siap. Silakan wabarakatuh. Pak. Ya Pak Ya, Dini. salam. Ya, Bapak sekalian, ini ada cerita yang baru yang saya baru ketemu saat ini. Jadi ceritanya Desember kemarin, saya tuh mau ada tamu datang ke Solo. Kemudian tamu ini cukup banyak, ada 15 orang datang dari Lampung Timur ke tempat saya. Sampai rumah saya ternyata salah satunya adalah Bapak Sururi, di mana beliau menderita kanker di pipi, Bapak Ibu. Biasanya kan kanker itu kebanyakan kanker kolon, kanker payudara, terus sebagainya. Dan saya baru tahu sekali ini ada kanker yang berada di pipi. Karena saya penasaran, akhirnya saya kolek gimana cerita beliau. Bapak sekalian, beliau tinggal di Lampung Timur dan beliau ini adalah seorang petani, pekebun tepatnya. Jadi pekebun itu seorang petani yang punya lahan cukup banyak di kelapa sawit, beberapa hektar lahannya di sana. Tahun 2018 kemarin, ketika di ladang, beliau kena kayu cukup besar, mengenai di pipinya. Setelah kena di pipi, akhirnya beliau langsung ke dokter, ke rumah sakit, dan diadakan tindakan medis seperti biasa SOP di medis. Setelah pengobatan bagus, akhirnya beliau pulang, Bapak Ibu. Tetapi setahun kemudian, pipi beliau itu membesar sekali, tak besar-besarnya. Jadi seperti udun, gitu. Besar sekali, dan ada nanahnya. Akhirnya keluarga membawa ke rumah sakit yang lebih besar di Lampung, dan dari Lampung beliau dirujuk ke Jakarta, dan di Jakarta beliau dioperasi, dan dinyatakan beliau terkena kanker stadium lanjut. Dan akhirnya beliau pasrah, dan dilakukan tindakan operasi di sana di tahun 2019 sebelum COVID. Setelah operasi itu beliau membaik, kondisinya bagus, dan untuk kondisi fisik juga bagus, untuk semua gula darah bagus, semuanya bagus, kondisinya oke. Ibu Bapak sekalian, 5 tahun kemudian, ternyata beliau ngedrop lagi, pipinya tambah besar, dan ketika dicek di medis lagi, kanker itu sudah menyebar sampai di sekitar dada. Di saat itu kondisinya mulai melemah, rambut mulai rontok, napasnya pendek, dan otomatis beliau sulit tidur, dan secara emosional juga terganggu. Setelah itu beliau sebenarnya disuruh untuk operasi lagi, tapi keluarga nggak mau, beliau pun nggak mau. Karena dengan kondisi seperti itu, beliau ingin cari alternatif lagi. Karena berpikirnya, nanti kalau dioperasi lagi, percuma. Nanti gimana kalau 5 tahun lagi, gini lagi. Dan beliau pun juga sudah trauma, karena posisinya itu pas di pipi, di bawah mata, di daerah sini. Gitu. Dan Desember kemarin, ketika sampai di rumah saya, Alhamdulillah yang saya bersyukur, di titik tengah itu, sebelum berangkat ke Solo, itu di sana ada kayak kutil, jadi kayak ada jerawat yang bernanah. Ketika itu dibuka, ternyata lubang mulai ke dalam. Nah, lubang itulah yang jadi pertolongan Bapak sekalian. Karena dari situlah nanahnya bisa keluar. Kemudian begitu sampai di rumah saya, di terapi hari pertama, karena beliau rencana di Solo itu 3 sampai 1 minggu, 3 hari sampai 1 minggu untuk mencoba terapi dengan Care. Awal pertama langsung saya kasih air bulu dulu, cukup banyak, karena juga beliau kekurangan air putih. Kemudian saya pakai dengan Bio dulu, karena gula darahnya bagus, asam urat bagus, saya pakai di level 7 waktu itu, dengan Bio. Nah, Bapak sekalian, disitulah saya bersyukur betapa hebatnya Bio. Disitulah saya belajar gimana Bio bekerja seperti itu dasarnya. Dan ini ada videonya, nanti Bapak Ibu lain kartu bisa share videonya, bagaimana Bio bekerja ketika ada kanker dan ada nanah yang cukup besar di daerah pipis ini. Pipisnya besar Bapak Ibu, ini bengkak, besar sekali, dan nanahnya sangat banyak. Nah, ketika pakai Bio, di menit ke-25 masih biasa. Di menit ke-20, nanah mulai keluar Bapak Ibu. Terus keluar.
sampai habis habis pakunya di menit ketiga keempat, itu jumlah tisu yang saya beli satu box yang harga 10.000 itu habis karena terus untuk ngelap nanahnya itu banyak sekali, sampai satu kresek itu nanahnya banyak banget. Tapi alhamdulillah begitu selesai pakai terapi 3 menit, nanahnya terhenti. Nah, setelah pakai itu saya lanjutkan dengan Itera Pro. Saya juga pengen tahu sampai gimana sih penyebaran dari kanker dan DPP ini dan seberapa besar ganasnya untuk CA-nya. Dan saya langsung ambil tindakan dengan Itera Pro, saya blue di sekitar basic blue dulu. Habis itu saya penasaran di sekitar sini, di bawah rahang, kemudian di leher, di dada. Ternyata CA itu penyebarnya sudah sampai di sekitar paru-paru. Karena tempat yang ada penyebaran rasanya langsung sakit. Sekali tersentuh dengan Pro, yang level 1 saja langsung sakit. Sengat gitu. Jadi saya tahu persis di mana Pro ini mendeteksi titik-titik yang ada sel kankernya. Kemudian di tulang belakang alhamdulillah tidak sampai ke bawah, hanya pertengahan saja ada penyebarannya. Dan di otak bagian atas alhamdulillah aman, tidak ada yang sakit sekali. Di hari kedua, beliau terapi lagi, karena beliau nginep di Solo, di tempat saudaranya Pak Susianto di daerah Boyolali Utara. Di hari kedua ini begitu diterapi, Bapak Ibu sekalian, hebatnya nanah tinggal sedikit, tidak seperti hari kemarin. Ada sih ada, tapi dikit. Dan rasa sakitnya di sini, di dada, itu justru lebih sakit, karena lebih banyak yang terkena, yang terbuka mungkin ya. Makanya di situ langsung merasakan, sekali kena langsung merasa semuanya. Di hari ketiga, beliau sangat nyaman, cerita Mas Tanto, alhamdulillah, tadi malam bisa tidur. Nanah nggak keluar lagi, dan ketika aku sholat, aku juga sujud juga nanah nggak keluar lagi, Mas. Dan beliau merasa sangat-sangat nyaman. Kemudian beliau mau pulang nanti beberapa hari lagi, dan beliau pengen terapi di Lampung. Dan karena tidak ada alat di sana, saya sarankan beliau punya alat. Ya, salah satunya cuma satu, punya alat sendiri dan terapi mandiri. Alhamdulillah, beliau langsung ambil uang, langsung transfer, beliau ambil terapi dan Pro di hari itu juga. Dan makasih Pak Yuna, beliau langsung ke rumah Pak Yuna untuk ambil alatnya di sana. Bapak sekalian, ketika beliau pulang, hari ini sudah berlangsung berarti sudah 4 bulan. Masuk hari bulan kelima sejak beliau ketemu saya. Alhamdulillah kondisinya cukup membaik. Cuman satu Bapak Ibu sekalian yang saya sayangkan. Karena beliau ini sudah tahu kena itu kan saya tidak mau belikan ke ladang lagi, apalagi mencangkul. Apalagi kalau panen kelapa sawit, itu kan cukup besar tenaganya. Dan beliau sesekali itu kangen ke ladang. Nah, kalau beliau ke ladang, mencangkul lagi dengan menunduk, dan ada getaran yang kuat atau menyangkul, biasanya pulangnya nyeri lagi. Tapi untungnya ada pura, ada bio. Itu sangat membantu sekali. Dan hari ini, ketika kami hubungi tadi, beliau cukup bagus, tidurnya nyaman, kondisinya membaik, dan juga keluarganya yang kemarin ada sakit kecil juga terbantu, cucunya terbantu, dan keluarga terbantu semuanya. Dan beliau tetap salam ke Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan lebih banyak orang yang terbantu dengan air terakhir. Amin. Terima kasih, Bu Lina. Itu Ya, cerita Pak. saya. Ya, Timur. luar biasa ya. Timur. Ya. Ya, Gitu. luar biasa Pak Tanto dengan setia mendampingi Bapak yang sakit ya, dan Pak Sururi ya sekarang sudah mulai membaik, dan kami yakin kita doakan bersama juga ya keluarga Prev supaya Pak Sururi dapat belas kasihan Allah untuk akhirnya nanti sembuh total ya. Oke, terima Amin, kasih ya amin Pak ya. Tanto. Ya. Begitu ya Pak Dedi Oke, ya, makasih banyak Pak Tanto. kanker yang Siap. sembuh juga ya.